Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zakaria Agus Saputra, NRP 13, dan juga teman saya Adam Kusuma, NRP 26 dari kelas D4 TO6A, yang mana pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai sistem plan kita untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum troubleshooting PLC. Untuk plan kami yaitu mengenai sistem gardu tol otomatis, yang mana penjelasan singkat mengenai masalahnya yaitu komponen utama jalan tol kebanyakan ditempatkan pada luar ruangan kecuali sistem kontrolnya. Hal ini membuat komponen jalan tol yang ada pada luar ruangan rentan akan dampak kondisi lingkungan yang berubah-ubah seperti debu, cuaca terik, maupun hujan, penyebab korosi, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan penanganan yang tepat agar komponen-komponen dari seluruh sistem tetap terjaga baik dari segi umur maupun efisiensi. Lalu untuk solusinya yaitu kendali utama pada sistem gardu tol otomatis ini yaitu selain menggunakan IoT yaitu menggunakan PLC yaitu Programmable Logic Controller sebagai kendali utamanya. Pemilihan PLC sebagai kendali utamanya dikarenakan karena penggunaan PLC yang sangat mudah dan juga pemrogramannya yang sangat mudah dipahami, sehingga apabila masalah terkait programnya bisa langsung diperbaiki dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama. Dan juga PLC sebagai kendali utama juga melihat dari segi kebutuhannya yang sangat lengkap untuk sistem gardu tol otomatis ini, seperti contoh penggunaan timer, counter, relay, dan masih banyak yang lain. Baik Saudara Alif, terima kasih atas penjelasan singkatnya mengenai masalah dan solusi pada tugas kali ini. Baik, lanjut kepada saya akan menjelaskan mengenai program ladder di CX Programmer dan juga HMI di CX Designer. Oke, langsung saja saya buka CX Programmernya dulu. Dan ini adalah program ladder di CX Programmer untuk gardu tol otomatis OBU atau onboard unit. Oke, saya akan jelaskan di layer 0 dulu. Layer 0 ini saya namai dengan control system. Oke, control system ini gunanya untuk menyalakan ataupun mematikan seluruh sistem seperti MCB atau emergency switch, bisa dibilang begitu. Oke, ini ada push button yang double, satu input. Saya gunakan dua-duanya untuk kerja dari keep yang saya kasih memori W100. Ini adalah sebagai nyala matinya sistem. Oke, kemudian layer yang nomor 1 ada saya namai sistem pembayaran OBU. Ini saya bayangkan seperti sistem pembayarannya. Jadi sensor masuk saat mobil masuk, sensor mendeteksi dan itu juga sebagai pembayarannya. Oke, di sini ada W100 dan W100. Ini adalah sistem tadi ya. Dan kemudian ini ada logika N, yang mana ini LD001 dan ini LD006. Ini gunanya untuk yang ini 001 gunanya untuk sensor pembayaran tadi dan juga sebagai membuka gardu jika
pembayaran sudah terkonfirmasi. Dan ini adalah untuk sensor keluarnya. Jadi saat sudah melewati gardu atau palang, kemudian mobil menyentuh sensor, sensor itu akan mendeteksi dan menutup palang itu sendiri. Oke, dan ini adalah outputnya, saya pakai KIP. Ini adalah, saya ibaratkan ini adalah sistem pembayarannya. Jadi saat sudah terkonfirmasi, maka gardunya akan terbuka, dan juga saat tertutup juga nanti akan menutup portalnya atau gardunya. Oke, kemudian saya lanjutkan layer nomor 2, gardu terbuka. Yang pertama ini sudah saya kasih W1000 100 untuk shutdown ya. Oke, di sini ada output 100 dan 103. Gunanya ini adalah indikator abu merah untuk mengindikasikan gardu itu belum dilewati lagi oleh mobil atau belum dilewati sama sekali oleh mobil atau kendaraan yang lain yang bisa melewati tol. Dan juga ini adalah gardu tutup, ini sebagai kontrol dari motor gardunya. Jika gardu tutup, ini akan menutup, begitu. Dan ini adalah kendalinya yang nanti akan saya jelaskan di HMI-nya saja agar tidak lama-lama. Kemudian layer yang terakhir nomor 3 saya namai gardu tertutup. Yang saya pasangkan di sini ada W100, ini tadi sistem untuk shutdown. Kemudian di sini ada 2 buah aktuator atau 2 buah output, 1.01 dan 1.02. Ini adalah indikator abu hijau yang mana mengindikasikan sebuah gardu itu tadi masih terbuka dan masih ada kendaraan yang masih belum melewati keluar dari gardu itu. Dan ini adalah 102, ini adalah kondisi di mana gardu itu atau palang terbuka. Dan gardu tutup dan gardu buka ini bisa maksimal agar lifetime dari gardunya itu tadi tidak langsung rusak. Saya kasihkan limit bawah dan limit atas. Ini mencegah untuk motor itu berputar terus saat gardunya sudah maksimal. Begitu, untuk memutus arus dari output ini tadi agar motor itu bisa langsung mati. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan pindah ke CX Designer, yang mana ini adalah ini adalah tampilannya, interface-nya. Dan ini interface-nya saya rancang seperti analogi gardu yang sudah ada. Maksudnya yang ada di lapangan seperti itu. Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini ada kontrol sistemnya tadi yang saya bilang seperti MCB, dan ini indikator di panel kontrolnya apakah sistem itu menyala atau belum. Dan ini adalah sensor, dan ini ada sensor. Sensor ini fungsinya. Sensor ini bergerak dengan cara momentari ya. Action type-nya momentari karena ini adalah sebuah sensor. Jadi saat tidak ada ya kondisinya kembali lagi ke NO begitu. Dan ini adalah jalan tolnya, dan ini garis merah ini adalah gardunya atau palangnya. Nanti indikasinya saya buat jika tutup itu merah dan jika buka itu hijau, seperti itu. Dan ini adalah lampu indikatornya. Oke, saya langsung demonstrasikan HMI-nya.
dan juga akan saya jelaskan nanti cara kerja dari sistem tol otomatis OBU ini. Oke, ini adalah interface-nya. Jadi seperti ini ya, sama seperti tadi. Oke, langsung saja saya nyalakan. Ini harus dinyalakan dulu agar sistem bisa bekerja. Jika tidak dinyalakan, maka sistem tidak akan mau bekerja. Ya, tidak akan mau bekerja. Oke, sistem dinyalakan dulu. Tanda dari sistem menyala adalah indikator ini berwarna hijau, seperti itu. Oke. Kemudian analoginya di sini adalah mobil melewati melewati tol. Di pintu awal akan menyentuh sensor. Sensor ini juga sebagai sensor pembayaran juga, karena sistemnya ini OBU, onboard unit. Jadi sistem pembayarannya juga seperti NFC atau RFID, seperti itulah. Oke, saya langsung tekan. Nah, gardu terbuka dan indikator lampu hijaunya juga menyala. Agar bisa dilihat ini sensor bukannya menyala, ini mouse-nya saya tahan agar lampunya bisa terlihat menyala. Jika saya lepas, nah ini akan mati, begitu. Oke, tuh seperti ini kan. Tuh, tidak mau menyala. Bukan tidak mau, karena delaynya yang begitu singkat. Oke. Kemudian hijau ini adalah indikator bahwa gardu sedang terbuka. Kemudian mobil melewati gardu dan menyentuh sensor tutup. Saya tahan lagi agar bisa dilihat. Oke, indikatornya menyala merah dan juga palangnya menutup. Ini sensor tutupnya juga saya tahan. Jika saya lepas, maka akan mati. Seperti itu. Jika digunakan kembali juga akan kembali ke kondisi semula ya. Ini akan hijau lagi saat dilewati kendaraan. Dan jika kendaraan melewati sensor keluar, maka indikator merah akan menyala dan sensor akan menutup. Seperti itu. Oke, dan jika sistem saya matikan, maka semua akan mati. Begitu. Oke, ini tidak bisa dinyalakan ya. Oh, ini bisa menyala tapi tidak mempengaruhi sistem karena sistem yang sedang mati. Begitu. Diindikasikan ini harusnya hijau yang mati, tapi saya bikin merah saja agar bedanya terasa tampak, begitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari sistem HMI dan juga CX dari kami. Saya Adam Kusuma dan rekan saya Alif Zakaria Agus Saputra mohon undur diri dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.